Hai semuanya, nama saya Hana Saraseli Milani dari kelas 7G SMP Negeri 139 Jakarta. Kali ini saya akan mengulas buku Mariposa dengan penulis Lulu KF, penerbitnya Coconut Books dengan tanggal terbit 27 November 2018 dan jumlah halaman 482. Kisah ini berawal pada saat Iqbal sedang santai di kafe. Kemudian datang dua orang gadis yang berparas cantik bernama Acha dan Amanda. Tanpa sengaja, Acha melihat Iqbal yang sedang duduk sendirian. Iqbal ini sempat menjadi lawan Acha di camp Olimpiade minggu lalu. Kemudian Acha langsung memperkenalkan dirinya. Acha tak segan-segan meminta nomor telepon Iqbal karena Acha menyukai Iqbal. Tapi sambutan Iqbal tidak seperti yang diharapkan Acha. Iqbal cuek dan tidak peduli. Acha kembali memperkenalkan dirinya kedua kali dan meminta nomor telepon Iqbal. Tapi Iqbal lagi-lagi bersikap sangat dingin dan tidak memberikan nomor teleponnya. Dan Iqbal lalu pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Acha kecewa dan sedih karena Acha sudah sangat mencintai Iqbal. Dengan berbagai cara dia berusaha untuk merebut hati Iqbal. Dengan cara salah satunya pindah ke sekolah Iqbal. Karena Iqbal menolak memberikan nomor teleponnya pada Acha, akhirnya Acha melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nomor telepon Iqbal. Sejak Acha bersekolah di sekolah barunya yang bersama Iqbal, ia melakukan berbagai cara untuk mendekati Iqbal, tetapi usahanya tidak berhasil. Iqbal tetap cuek dan dingin. Akhirnya pada suatu ketika Acha mendapatkan nomor telepon Iqbal dari kedua sahabatnya Iqbal, yaitu Glenn dan Rian. Esok harinya saat sedang upacara, Acha tidak ikut upacara karena Acha mengidap penyakit anemia dan diharuskan untuk beristirahat di UKS. Secara tidak sengaja, Iqbal menggantikan shift jaga temannya di UKS. Karena ada kesempatan berdua di UKS, akhirnya Acha mempergunakan kesempatan itu untuk berbincang-bincang dengan Iqbal. Walaupun Iqbal cuek dan tidak memberikan ocehan Acha. Tiba-tiba saja ada seorang guru yang tidak sengaja melihat mereka berdua di UKS. Sang guru mengira mereka berpacaran. Akhirnya mereka berdua pun dihukum untuk membersihkan kolam berenang saat pulang sekolah. Ternyata kejadiannya di luar dugaan. Acha tidak sengaja terpeleset dan tercebur ke kolam renang. Alhasil baju Acha basah kuyup. Dan tiba-tiba penyakit anemia Acha kambuh. Dan di situ Acha pingsan cukup lama. Akhirnya Iqbal tergerak hatinya. Ia peduli untuk meminjamkan jaketnya untuk Acha dan mengantarkan Acha pulang. Ternyata besoknya Acha, Dino, dan Iqbal dipanggil oleh guru-guru untuk mewakili sekolah Arwana untuk mengikuti camp Olimpiade Nasional. Setiap istirahat atau pulang sekolah, mereka selalu belajar di tempat laboratorium khusus untuk persiapan lomba. Setelah Acha bersekolah cukup lama di sekolah itu, Amanda tidak tega dengan sahabatnya Acha yang selalu dicuekin sama Iqbal. Akhirnya Amanda menyarankan Acha untuk melakukan tantangan dari dia. Tantangan tersebut adalah Acha harus bersikap cuek dan dingin terhadap Iqbal selama 7 hari. Awalnya Acha tidak mau melakukan tantangan itu, tetapi karena ia juga tidak mau dicuekin terus sama Iqbal, akhirnya ia mau melakukannya. Acha sempat mengajak Iqbal untuk menonton bioskop bersama, tetapi Iqbal menolaknya dan akhirnya mulai dari situ Acha melakukan tantangan Amanda. Tantangan itu hampir berhasil karena Iqbal mulai menanyakan mengapa Acha cuek terhadap Iqbal. Iqbal mengira Acha marah karena Iqbal menolaknya untuk menonton film bareng. Akhirnya Iqbal membelikan 2 tiket nonton untuk Acha dan Iqbal. Tetapi Acha menolaknya karena Acha sedang melakukan tantangan yang diberikan Amanda. Sebenarnya di dalam hati Acha sangat mau menerima tiket bioskop itu, tetapi ia sangat harus melakukan tantangan itu. Akhirnya saat pulang sekolah, Acha sudah tidak tahan dengan tantangan yang diberikan Amanda. Akhirnya Acha menyatakan bahwa ia hanya berpura-pura saja selama 3 hari itu, dan akhirnya Iqbal pun lega mendengar hal itu. Setelah itu, Acha ingin agar Iqbal jadi pergi bersama untuk menonton film bareng. Semenjak mereka berdua dipilih untuk mewakili sekolah untuk camp Olimpiade, hubungan Acha dan Iqbal semakin dekat. Sudah banyak rumor yang beredar bahwa mereka berpacaran, tetapi Iqbal selalu menyangkal hal itu. Akhirnya suatu saat ada kejadian yang membuat Acha sedih dan kecewa, di mana Iqbal mengatakan bahwa Acha adalah perempuan yang murahan karena selalu mengejar-ngejar Iqbal. Walaupun Acha
saja sudah dihina, Aca tetap berkata bahwa dia akan memegang komitmennya untuk tetap mencintai dan menaklukkan hati Iqbal. Akhirnya Aca pergi, meninggalkan Amanda. Karena Amanda yang tidak peduli terhadap omongan Iqbal, akhirnya Amanda melakukan kesempatan tersebut untuk membalas perkataan Iqbal. Amanda sudah tidak tahan dengan perlakuan Iqbal yang tidak peduli terhadap sahabatnya Aca. Akhirnya Amanda pun memarahi Iqbal habis-habisan di kantin. Iqbal tetap tidak peduli dengan perkataan Amanda. Iqbal terus mengingat kata-kata Aca bahwa apapun perlakuan yang Iqbal lakukan terhadap Aca itu tidak akan menghalangi niat Aca. Aca tidak akan menyerah dan memastikan bahwa Iqbal bisa ditaklukkan oleh Aca. Setelah kejadian di kantin itu, Iqbal pergi untuk mencari Aca. Akhirnya Iqbal menemukan Aca di rooftop. Dan Iqbal segera meminta maaf kepada Aca bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Akhirnya Aca mau memaafkan Iqbal, tetapi dengan satu syarat, yaitu harus memberikan boneka sapi yang pernah ia temui saat menonton film bersama Iqbal. Akhirnya Iqbal pun menyetujui itu. Akhirnya dengan berbagai kejadian yang dialami Aca dan Iqbal, Dino mengikuti lomba di kota Malang dan menginap di hotel. Akhirnya mereka pun pergi melakukan olimpiade tersebut. Esok harinya di kota Malang mereka langsung melaksanakan lomba tersebut. Di tengah-tengah lomba, penyakit anemia Aca kambuh sehingga ia tidak bisa menyelesaikan soal lomba tersebut. Dan akhirnya Iqbal membantunya untuk menyelesaikan soal Aca. Saat Iqbal sudah menyelesaikan soal tersebut, Aca pingsan dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Aca segera dibawa ke rumah sakit oleh pihak olimpiade. Selama di rumah sakit, Iqbal yang merawat Aca. Akhirnya mereka pulang ke hotel. Esoknya mereka mendengar pengumuman bahwa sekolah mereka mendapat juara 1. Dan akhirnya mereka pulang kembali ke Jakarta. Sepulang dari olimpiade, perasaan Aca mulai berubah. Perasaan kecewa dan lelah menghantui pikiran Aca. Akhirnya Aca mulai menyerah untuk mendapatkan hati Iqbal. Karena Aca merasa perjuangan dan usaha Aca untuk mendapatkan hati Iqbal sia-sia. Aca putus asa dan ingin mengakhiri perjuangan ini. Saat itu, Juna menyatakan perasaannya kepada Aca. Aca pun bimbang dan menanyakan pendapat ini kepada Iqbal. Apakah dia harus menerima cinta Juna atau tidak? Tetapi Iqbal lagi-lagi tidak peduli dengan pertanyaan Aca. Ia terus-terusan dihantui dengan pertanyaan Aca itu. Entah kenapa Iqbal merasa ada yang aneh dengan dirinya. Akhirnya setelah beberapa hari kejadian, Aca menanyakan hal itu kepada Iqbal. Sahabat Iqbal yang bernama Rian menguji Iqbal bahwa Aca masuk rumah sakit. Ia mengetes apakah Iqbal peduli atau tidak. Ternyata Iqbal sangat khawatir terhadap keadaan Aca. Setelah berhari-hari sahabatnya menyadarkan perasaan Iqbal terhadap Aca, akhirnya Iqbal pun menyadari perasaannya bahwa dia sudah mulai mencintai Aca. Dan akhirnya Iqbal pun menjawab pertanyaan Aca bahwa Iqbal tidak mau Aca menerima cinta Juna. Dan Iqbal pun berkata bahwa tolak saja cintanya Juna. Tidak lama setelah Aca bertemu Juna, Iqbal memberikan surprise untuk Aca melalui telepon bahwa ia sebenarnya mencintai Aca dan menerima cinta Aca. Beberapa hari kemudian, Aca sudah ingin berulang tahun yang ke-17. Nah, ulang tahun kali ini sangat spesial karena Iqbal sudah berjanji kepada Aca untuk datang ke acara ulang tahunnya. Tetapi saat hari ulang tahun Aca, HP Iqbal tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan Iqbal juga tidak datang ke acara ulang tahun Aca. Aca sangat sedih dan menahan nangis saat acara ulang tahun dilaksanakan. Setelah acara ulang tahun itu selesai, Aca menghampiri rumah Iqbal karena Aca khawatir takutnya ada sesuatu yang terjadi dengan Iqbal. Akhirnya saat menghampiri rumah Iqbal, Iqbal pun tak keluar dari rumah. Walaupun Aca sudah memanggil namanya berkali-kali dan mengetuk pintu. Akhirnya pada saat terakhir, Iqbal membuka pintunya. Aca pun bertanya mengapa Iqbal tidak datang ke ulang tahunnya, dan Iqbal pun menjawab bahwa dia lupa. Dan mengapa HP-nya tidak aktif? Karena HP Iqbal itu sudah hilang. Nah, akhirnya Aca memberikan kue ulang tahunnya. Ia menahan nangis karena Iqbal lagi-lagi
merasa tidak peka terhadap perasaan Acha. Akhirnya Acha pun sepanjang perjalanan pulang, ia menangis di mobilnya. Sang mama hanya bisa bilang bahwa Acha adalah anak yang tegar, pasti Acha bisa. Setelah Mr. Buff atau Papa Iqbal mengetahui bahwa Iqbal sudah berpacaran dengan Acha, Papa Iqbal mengajak Acha untuk makan malam bersama keluarganya. Acha sangat senang karena mendengar Papa Iqbal mengajaknya makan bersama. Akhirnya Acha merasa bahwa perjuangan Acha untuk mendapatkan hati Iqbal sudah tidak sia-sia, dan dia sekarang sudah mendapatkan hasil yang dia mau. Iqbal mendapatkan tawaran untuk bersekolah di luar negeri, yaitu di Universitas Aerospace Bristol. Ia berbincang-bincang dengan anak klien papanya yang berkuliah di sana. Maka dari itu, Iqbal mendaftar ujian untuk tes mendapatkan beasiswa ke universitas impiannya itu. Iqbal izin tidak sekolah selama 1 hari. Iqbal senang karena hasil tesnya sudah keluar, karena Iqbal mendapatkan skor 8. Setelah ia mengikuti hasil tes itu, Iqbal mengajak Acha berbincang-bincang tentang dunia perkuliahan. Saat itu Acha menjawab bahwa Acha akan berkuliah di Indonesia. Beberapa hari pun berlalu. Acha masuk rumah sakit dan harus diopname beberapa hari. Iqbal baru mendapat kabar Acha dilarikan ke rumah sakit, dan saat itu Iqbal langsung pergi ke rumah sakit dan berkata kalau Iqbal tidak akan pernah meninggalkan Acha. Tapi Acha masih saja takut Iqbal meninggalkannya untuk bersekolah di luar negeri, dan Acha tidak mau LDR. Akhirnya Iqbal pulang ke rumah dan mempertimbangkan lagi kesempatan untuk bersekolah di luar negeri. Tiba-tiba saja ia mendengar papanya merintih kesakitan. Ternyata penyakit jantung papanya kambuh, dan ia pun sangat khawatir dan segera pergi melarikan papanya ke rumah sakit. Akhirnya saat di sekolah sedang diadakan pemilihan jurusan, setelah Iqbal mempertimbangkan lagi semua keputusan, akhirnya Iqbal tidak jadi untuk bersekolah di luar negeri. Iqbal lebih memilih untuk mengambil jurusan kedokteran. Iqbal memilih untuk mengambil spesialis jantung agar Iqbal bisa merawat papanya juga. Ujian nasional pun tiba. Selama 4 hari ujian nasional, siswa pun fokus untuk belajar saja. Iqbal dan Acha pun juga, mereka fokus untuk ujian nasional. Akhirnya ujian nasional pun selesai selama 4 hari. Iqbal mengajak Acha berjalan-jalan ke toko buku. Hasil pengumumannya pun sudah keluar. Seluruh siswa SMA dinyatakan lulus semua. Setelah mendapat kabar tersebut, datanglah kabar baik bahwa akan ada acara prom night yang diadakan 2 minggu dengan tema Disneyland. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang. Prom night party akan diadakan. Acha berdandan sangat cantik untuk menjadi Queen of Prom Night. Dia memakai baju Princess Belle, dan Iqbal berharap menjadi King of Prom Night, tetapi tidak seperti yang diharapkan Acha. Walaupun Acha sudah menjadi Queen of Prom Night, tetapi Kingnya bukanlah seorang Iqbal, tetapi Juna. Acha merasa gugup dan kecewa, tetapi ia menahan itu semua saat di atas panggung. Akhirnya Acha bisa lega setelah bertemu Iqbal di rooftop sekolah. Setelah acara prom night party, Iqbal dan kawan-kawan tidak langsung pulang. Mereka mengadakan acara di atap sekolah. Glenn dan semuanya menyalakan kembang api, dan mereka semua bersama-sama berkata, "Selamat tinggal SMA, we love you." Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Sauza, termasuk apakah buku yang kamu baca fiksi atau non-fiksi? Berikan alasan. Termasuk fiksi, karena cerita ini bukan berasal dari kehidupan nyata dan hanya berasal dari imajinasi sang penulis. Pertanyaan kedua, apakah kelebihan dan kekurangan buku yang kamu baca? Berikan masing-masing minimal 3 poin. Kelebihannya yang pertama dan kekurangannya adalah gambar dan cover bukunya unik dan menarik. Kekurangannya adalah bahan kertas mudah robek dan tidak berwarna. Kelebihannya, menurutku harganya lumayan murah. Dengan harga 99.000 kita bisa membaca halaman yang cukup banyak, yaitu 482. Pertanyaan yang ketiga adalah apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam buku itu? Penulis ingin kita agar tidak pantang menyerah untuk mencapai sesuatu. Lakukan tujuan kita dengan niat dan tulus agar hasilnya memuaskan. Sekian ulas buku dari saya dan terima kasih.